Apa kabar saudaraku seiman? Kiranya kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di masa pandemi ini, kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan melalui online. Saudara, beribadah di rumah tentu sangat berbeda suasananya dengan di gereja. Bagaimana caranya agar kita tetap dapat beribadah dengan khusyuk? Berikut 5 tips mengikuti ibadah online. 1. Persiapkan tempat kebaktian. Carilah tempat yang terbaik di rumah untuk beribadah. Atur posisi duduk yang baik, jangan sambil rebahan atau tiduran atau sambil makan. 2. Persiapkan sarana ibadah. Pastikan koneksi internet Anda memadai sebagai sarana ibadah. 3. Persiapkan diri. Walaupun diadakan di rumah, sadarilah bahwa Anda sedang menghadap Allah. Jadi, awali dengan doa dan ikuti alur ibadah sampai selesai dengan khusyuk dan hikmat. 4. Jangan bermain ponsel. Bermain ponsel dapat mengalihkan mata dan pikiran sehingga tidak benar-benar fokus dan khusyuk dalam beribadah. Maka lebih baik matikan ponsel saat beribadah. 5. Persiapkan persembahan dan perpuluhan untuk didoakan dan dibawa ke gereja. Meskipun tidak hadir secara fisik di gedung gereja, ibadah online tetaplah ibadah. Persiapkanlah dirimu yang terbaik untuk menghadap Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
bersaksiat tentang waktu ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita katakan berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Pada saat ini kami mengucapkan penyembahan kami. Kami mau bawakan kami Tuhan. Kami beri Tuhan kepada Yesus.
dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah kita. Saya Pendeta Joko Sukono akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-6, ayat yang ke-66. Demikian firman Tuhan. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kalau kita lihat Alkitab, ketika Tuhan Yesus Kristus menyampaikan pengajarannya, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Mereka terus mengikuti Tuhan. Bahkan jumlah mereka semakin hari semakin bertambah. Bahkan ketika mereka melihat Tuhan Yesus Kristus mampu membagi makanan yang hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan itu bisa dinikmati oleh 5.000 orang lebih. Mereka semakin mengikut Tuhan. Atau bahkan ketika mereka melihat mujizat-mujizat yang dari Tuhan Yesus, mereka bertambah mengikut Tuhan. Atau ketika mereka melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus mampu menyembuhkan banyak orang, mereka bertambah mengikut Tuhan. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus Kristus menantang dan mengajarkan buat mereka, inti daripada pengajarannya yaitu tentang akulah roti hidup yang turun dari surga. Kamu harus makan dagingku dan darahku. Mereka terkesima. Mereka terkejut. Mereka nggak nyampe pada tataran itu. Mereka nggak berpikir sedalam itu. Mereka hanya sebagai pengikut-pengikut saja. Tetapi ketika ditantang untuk sesuatu yang lebih mendalam, mereka berkata, pengajarannya begitu keras. Pengajarannya nggak masuk di akal. Mereka mengundurkan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mengikut Tuhan karena mungkin mereka telah mengalami mujizat Tuhan. Banyak orang mengikut Tuhan mungkin karena mereka pernah mengalami kesembuhan. Banyak orang mengikut Tuhan karena mereka yakin bahwa itu adalah Tuhannya orang Kristen, dan saya sebagai orang Kristen ya wajib mengikut Tuhan saya. Banyak orang mengikut Tuhan oleh karena apa? Begitu ajaibnya Tuhan, kata Alkitab. Tetapi bagaimana dengan kata kita pribadi? Kata hati kita secara pribadi. Apakah kita sudah percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus Kristus? Itu yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-murid yang lain. Di ayat berikutnya berkata, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Tuhan menantang kembali kepada murid-muridnya yang lain yang belum pergi. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Dan seperti biasa, Petrus sebagai juru bicara daripada murid-murid yang lain berkata demikian. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang Maha Kudus dari Allah. Ini perkataan Petrus.
Ini satu iman yang keluar dari sosok Petrus. Yang ketika saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia dari bahasa Yunani, berkata demikian Petrus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Adakah kebodohan untuk pergi darimu? Kecuali kami tahu untuk memperbaiki diri kami sendiri. Tidak Tuhan. Kami terlalu menyukai pilihan kami dan tidak bisa diubahkan. Petrus ingin berkata, kalau kami pergi pun kami nggak mendapat ketenangan. Kalau kami pergi pun kami nggak mendapatkan kedamaian. Apalagi kalau kami menjauh daripadamu sebagai sumber kehidupan. Kami nggak dapat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikatakan Petrus sama seperti yang disampaikan dalam Pemazmur 73 ayat yang ke-27 dan 28. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Pemazmur menyatakan, gak bisa jauh dari Tuhan. Aku ingin dekat, suka dekat dengan engkau. Sehingga aku menaruh perlindunganku, menaruh kepercayaan dalam perlindunganmu Tuhan. Gak ada yang lain. Supaya aku bisa menceritakan segala kebaikanmu, keajaibanmu. Banyak orang Kristen yang lupa ketika ada masalah, menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, menghadapi pergumulan hidup, justru tidak mendekat kepada sumber kehidupan, tetapi justru menjauh dari Tuhan, menarik diri dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya sebagai pendeta, saya ingin berkata, segala masalahmu, segala beban hidupmu, taruh di dalam tangan kasih Tuhan yang kuat. Engkau akan mendapat perlindungan. Engkau akan mendapat pengayoman. Engkau akan mendapat satu keteduhan. Ketika engkau sungguh-sungguh mau dekat, berharap kepada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Sebab ketika engkau menjauh, engkau tidak dapat perlindungan. Sebab ketika engkau menjauh, engkau tidak dapat mendapatkan kedamaian dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap pandemi, dalam setiap masalah dalam hidup, kadang-kadang orang berkata, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Kalau Tuhan ada, mengapa Tuhan biarkan semua itu terjadi? Dan orang berkata, aku mau lari dari Tuhan. Aku mau tidak percaya lagi kepada Tuhan. Atau ada orang berkata, kalau gitu aku mau pindah agama saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah imanmu hanya sebatas itu? Apakah kepercayaanmu hanya sebatas itu? Apakah pengiringanmu hanya sebatas itu? Apakah segala sesuatu yang engkau korbankan, kau persembahkan kepada Tuhan hanya gagal karena
engkau punya masalah, engkau punya pergumulan yang dimana engkau sedang mempertanyakan Tuhan, di mana ketika Tuhan punya ada sesuatu masalah dalam hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin berkata, perlunya dekat kepada Tuhan. Satu kali Tuhan membuat satu perumpamaan. Ada orang yang membangun rumah. Yang satu di atas bebatuan, yang satu lagi membangun rumah di atas pasir. Ketika ada badai melanda, ada rintangan melanda, yang di atas pasir punah, rusak, hancur. Tetapi begitu yang ada di batuan, walaupun badai datang, walaupun angin datang, tetap kokoh, tetap teguh. Itulah iman yang sungguh-sungguh yang daripada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sampai kita berkata, aku melekat kepada Engkau Tuhan, imanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sebagai hamba Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Sebab apa saudara? Firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Allah akan memberikan jalan keluar. Kalau kita percaya Tuhan, kalau kita berharap pada Tuhan, saya yakin setiap masalahmu, setiap beban hidupmu, Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan ambil bagian dalam hidupmu. Yakinlah kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Jangan undur, setialah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami, supaya kami semakin hari semakin setia. Semakin hari kami semakin dekat kepada Tuhan. Semakin hari kami semakin melekat kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara bertanya, kenapa perjamuan tiap bulan? Jawabnya adalah supaya membangun iman kita. Sebab di dalam kitab Korintus menyatakan, setiap kali kamu makan dan minum, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara, membangun iman kita, perlunya kita untuk terus mengingat tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persiapkan hatimu kepada Tuhan dan berdoalah supaya hadirat Tuhan melingkupi kita, menolong kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami boleh masuk dalam meja perjamuan Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan menolong kami, membuka hati kami, supaya kami mengerti makna yang dalam dari pengorbanan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ambil roti kita dengan tangan kanan kita. Lalu angkat roti ini ke atas dan mari kita dengarkan sabda Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada mereka semua, serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus
Inilah tubuh-Mu yang dikorbankan bagi kami Tuhan. Engkau tercabik-cabik buat kami Tuhan. Engkau rela menderita bagi kami. Engkau rela dicambuk. Engkau rela dipukul, dicerca untuk kami Tuhan. Menggantikan segala hukuman yang harusnya menimpa kami. Tuhan, Engkau sangat baik buat kami. Berkati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita makan bersama-sama. Kita akan ambil cawan yang berisi anggur. Kita angkat dengan tangan kanan kita. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Mengucap syukur. Lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, darah-Mu tercurah bagi kami. Darah-Mu yang menetes di kayu salib adalah simbol pengorbanan-Mu Tuhan. Darah itu yang mahal membasuh setiap dosa-dosa kami. Semakin hari kami semakin percaya kepada Tuhan. Apapun keadaan hidup kami tetap percaya. Berkati kami Tuhan. Engkau layak menjadi juru selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita minum bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami, supaya kami terus memaknai perjamuan ini untuk kemuliaan Tuhan. Ampuni segala pelanggaran dan dosa kami. Kepadamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah mentaati kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami telah membawa persembahan dan persepuluhan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, setiap pribadi, setiap orang yang mau mentaati firman Tuhan dengan membawa persembahan dan perpuluhan. Tuhan kiranya memberkati, kiranya Tuhan melimpahkan berkat. Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kalau kami ingin menutup ibadah kami, Tuhan berkati kami. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya bagi saudara dan memberi damai sejahtera. Di dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus, tetaplah diam di rumah dan nantikan berkat-berkat Tuhan. Amin.